Petani pasti kaya dan harus kaya. Dan saya katakan petani pasti kaya. Maksimal kerja 5 jam deh sehari, rutin aja. 1 juta rupiah pasti kepegang. Cukup apa sih? Itu baru kelas budidaya loh. Bisa kangkung, bisa buah bayam, bisa wortel, bisa macam-macam hal deh. Itu kalau baru kelasnya budidaya. Apalagi kita mau produksi dengan inovasi-inovasi tertentu. Misalkan kangkung kebanyakan, kita jadikan madu. Limbahnya sajalah, sisanya saja. Catatan, mumpung belum banyak orang sadar. Seandainya semua orang sadar, siapa yang mau beli kangkung? Tanam kangkung sekitar rumah dia selesai. Tanam bayam di sekitar rumah selesai. Tanam brokoli di sekitar rumah selesai. Kecuali bahasa ekspor. Loh, saat ini nggak usah mikir ekspor dah. Mikir untuk tetanggamu sendiri aja kamu pasti kaya. Kata kuncinya, mumpung belum banyak orang yang sadar, jadilah orang kaya duluan. Petani pasti kaya. Analisis detail yang mana yang sudah dikerjakan oleh anak-anak, analisis tanaman daun bawang. Karena apa? Mentargetkan mereka semua meskipun anak PK mentargetkan 1 hari itu 1 juta. Kata kuncinya 1 hari 1 juta. Kata kuncinya 1 hari 1 juta. Bisa 2 jam, bisa 3 jam. Biarin mereka, kita mau kayak berbicara yang murah dan termurah dan di antaranya paling murah. 50 meter kali 2 kg sama dengan 100 kg per hari. Karena bahasa pasar 3 perkara. Harga murah, mutu terjamin, dan kontinu. Berbicaranya kita apa? Berdagang sambil ibadah. Petani pasti kaya. Salam Petani Bedasi, produktif, kreatif, inovatif. Pada kesempatan sore ini, saya bersama anak PKL SMKN 1 Pagelaran Cianjur Selatan akan melakukan kegiatan budidaya tanaman daun bawang. Adapun tahapan budidaya daun bawang yaitu sebagai berikut. Pertama adalah pemilihan bibit ataupun benihnya, yang kedua pengolahan lahan, yang ketiga pemberian kompos, keempat tanam, yang kelima perawatan, dan yang keenam panen. Adapun yang pertama yaitu adalah pemilihan bibit ataupun benih. Yuk kita langsung tanya aja sama anak PKL-nya. Kalau boleh tahu pemilihan bibit atau benih daun bawang yang baik itu seperti apa sih? Ya boleh Teh. Dalam budidaya daun bawang terdapat 2 cara. Yang pertama, dalam 2 cara pemilihan benih, yang pertama yaitu dari biji. Nah, untuk dari biji sendiri, caranya yang pertama kita harus nunggu dulu ini pohonnya hingga berbunga. Nah, nanti akan keluar bunga. Sedangkan bisa juga Teteh beli di pertanian. Namun untuk waktu dan prosesnya itu cukup lama, yaitu harus memerlukan 4 bulan lebih dalam panennya. Cara yang kedua adalah dengan cara dari anakannya. Cara yang pertama, kita rabut terlebih dahulu bawang daunnya. Lalu kita pisahkan peranakannya. Daripada kita membajir karena daunnya tidak dipakai, yang dipakai hanya batang dan akarnya, kita potong dan kita gunakan untuk keperluan dapur. Boleh saya bantuin? Ya boleh Teh. Teteh pegangin aja ini batang yang udah dipotong daunnya. Untuk ciri-ciri batang yang siap untuk ditanam yaitu Teh akar dan batangnya tidak busuk dan kokoh. Dan dalam waktu pemanenannya itu yaitu cukup mudah dan cukup sebentar, yaitu hanya memerlukan waktu 2 bulan sudah siap panen. Kalau AA sendiri pakai cara yang mana ya? Untuk saya sendiri memakai cara yang kedua, yaitu menanam langsung dari anakannya. Nah, bisa Teteh lihat hasilnya. Ini dalam waktu 2 bulan sudah menghasilkan anakannya kurang lebih 6 hingga 8 batang.
Nah, Teh, ini yang tadi sisa pemotongan daun lumayan, daripada mubazir buat Teteh dibawa ke dapur buat jadi bahan masakan. Wah, boleh nih. Ini saya balikin kan, ini yang mau ditanam sama A tadi. Gak usah Teh, buat Teteh aja. Itu juga bisa ditanam sama Teteh, ditanam langsung, boleh pakai polybag atau nanam pakai bedengan. Seolah-olah Teteh kalau nanti perlu bawang daun tidak perlu beli, tinggal ngambil dari halaman rumah. Wah, terima kasih ya. Udah dapat ini, udah dapat bibitnya juga. Makasih ya, makasih banyak. Yang kedua adalah pengolahan lahan. Cara pengolahan lahannya, sebelum kami mengolah lahan, pertama kami membersihkan dulu rumput, batu, dan plastik yang ada di tanah. Karena apa? Karena benda-benda tersebut menjadi hama. Benda-benda yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman itu juga disebut hama. Contohnya seperti tadi, rumput, batu, plastik atau sampah dan lain sebagainya. Dan itu harus kita bersihkan dari lahan. Nah, ini teman-teman, benda-benda yang kita anggap sebagai hama. Ada rumput, plastik, dan juga batu. Nah, ini benda-benda ini harus steril dari lahan yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Tahapan yang ketiga adalah pemberian kompos. Ini adalah pupuk kompos yang telah difermentasi, yang terbuat dari kotoran hewan dan dari daun-daunan. Setelah itu kita tabur merata kepada permukaan lahan yang sudah diolah. Setelah ditabur kompos, kemudian diaduk supaya tercampur rata dengan menggunakan cangkul. Dirasa sudah cukup tercampur rata dengan kompos, lahan sudah siap untuk kita tanami. Adapun tahapan dalam budidaya daun bawang yang keempat yaitu tanam. Yuk kita tanam bareng. Untuk cara yang pertama, kita buat lubang terlebih dahulu Teh, dengan menggunakan asek kalau di daerah saya menyebutnya. Nah, kita buat lubang dulu terlebih dahulu dengan jarak 15 cm per jarak tanam. Setelah kita membuat lubang tanam dengan jarak 15 kali 15 dan kedalaman 5 cm, langkah yang pertama adalah kita masukkan satu bibit anakannya ke dalam lubang tersebut, lalu kita tanam timbun menggunakan tanah. Boleh ikutan nanamnya? Ya boleh Teh. Ini bibitnya. Nah Teh, setelah kita melakukan penanaman bawang daun, jangan lupa kita siram menggunakan air. Jangan sampai tanah menjadi kering karena akan memperhambat atau memperlambat pertumbuhan pada tanaman bawang daun sendiri. Bisa saya perlihatkan cara menyiram bawang daun dengan menggunakan air dan gembor. Mudah juga ya cara menanamnya. Ya Teh, menanam bawang daun itu sangat mudah. Semua orang juga pasti bisa. Teteh juga pasti bisa. Jangan lupa Teteh nanti praktekin di rumah. Kan tadi sudah saya kasih bibitnya. Boleh ditanam di polybag maupun di lahan yang luas. Oh iya, siap. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Teh. Tahapan yang kelima dalam budidaya daun bawang yaitu perawatan. Yuk, mari kita berbincang-bincang lagi dengan anak PKL.
Boleh kita bincang-bincang lagi? Iya boleh teh. Boleh tahu nggak kalau perawatan budidaya daun bawang itu seperti apa sih? Boleh dijelasin nggak? Iya boleh teh. Pertama adalah pembersihan gulma teh. Jangan sampai gulma atau rumput melebihi tanaman yang kita budidayakan, contohnya seperti ini. Karena apabila gulma tidak dibersihkan, maka gulma akan merebut nutrisi dan makanan yang harusnya yang seharusnya diperoleh oleh bawang daun. Dan yang kedua adalah apabila ada hama dan penyakit, apabila ada hama langsung saja kita bersihkan hamanya seperti ulat. Walaupun kita juga harus memerlukan bantuan insektisida, dan insektisida yang kita gunakan juga itu dibuat sendiri. Dan untuk insektisida pun kita juga membuatnya dari bahan alami. Perawatan yang selanjutnya yaitu pemupukan susulan. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik cair yang kita buat dan bikin sendiri dari bahan alami dengan dosis 30 ml dan air sekitar 15 liter atau setara dengan 1 tabung sprayer ini. Dan untuk pengaplikasiannya kita lakukan dengan cara penyemprotan melalui daun. Boleh saya bantu? Ya boleh teh. Ini teh. Tadi itu kan 30 ml. Nah, 10 ml-nya itu setara dengan 1 tutup botol. Setelah kita menuangkan dan menakar, kemudian kita campur menggunakan air hingga tabung ini penuh. Ini teh saya contohkan cara pemupukan dan pemupukan susulan dengan cara penyemprotan. Ini cukup hanya sampai kabutnya saja, dan ini harus rutin dilakukan 10 hari sekali. Oh, ternyata cara perawatannya itu gampang juga ya? Iya, sangat mudah sekali teh. Siapapun bisa teh, mau anak muda maupun kalangan yang lainnya juga. Terus gimana tuh untuk teman-teman yang belum bisa buat pupuk sendiri? Untuk teman-teman yang belum bisa membuat pupuk sendiri, ada alternatif lain, yaitu dengan menggunakan hormon hantu yang diproduksi oleh Jimmy Hantu. Wah, simpel juga ya untuk kita-kita anak muda yang mau belajar bertani. Yuk, kita tani! Halo, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan memanen bersama siswa SMKN 1 Pagelaran. Tanaman yang akan kita panen hari ini adalah tanaman daun bawang. Yuk lanjut aja. Teh, boleh kenalan ya? Iya teh boleh. Namanya siapa dan asalnya dari mana? Nama saya Andini Sri Rahayu, asal saya dari Sekolah SMKN 1 Negeri Pagelaran Cianjur Selatan. Memangnya sekarang lagi ngapain sih? Saya sama teman-teman saya lagi panen bawang daun. Kalau boleh tahu ciri-ciri panen daun bawang itu seperti apa sih? Boleh dijelasin nggak? Iya teh boleh. Untuk tanaman bawang daun bisa dipanen pada umur 60 hari kurang lebih 2 bulan. Bisa dikasih tahu caranya? Bisa teh, untuk cara panennya dengan cukup mudah. Kita tinggal cabut aja pohonnya. Ini saya contohin. Setelah bawang daun ini dipanen, ini dijual sama kalian atau mau diapain? Dijual ke warga sekitar. Mau dijual dengan harga berapa? 10.000 per kilo teh. Kalau di tempat lain harganya berapa ya? Bisa jadi per kilo itu 20.000. Kok jualnya lebih murah ya? Emangnya enggak rugi dijual dengan harga 10.000?
bikin bibit sendiri, bikin pupuk sendiri, hingga merawat sendiri, jadi nggak bakalan rugi. Wih, keren banget, masih muda udah bisa belajar mandiri dan berbagi. Terima kasih ya atas berbincang-bincangnya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda lainnya. Berdasarkan bincang-bincangan tadi, saya simpulkan apabila petani bisa mandiri dan berbagi, petani pasti kaya. Petani pasti kaya. Salam petani berdasi, produktif, kreatif, inovatif. Saya sidak lagi kepada anak PKL, namanya Muhammad Jamil, Muhammad Jamil dari SMK Negeri 1 Pagelaran. SMKN ya? Ya, SMKN Negeri 1 Pagelaran. Masih sama dengan teman-teman mereka? ya masih. Masih sama, oke. Sekian banyak hal yang sudah diajarkan. Saya nggak aneh kalau Anda yang mana melihat pisang di sini pun panjang, banyak buahnya, dan Anda menanam bagus semuanya. Saya nggak heran lagi. Anda saat ini bisa ngelas, Anda bisa macam-macam, bahkan Anda bisa ngecat dan Anda bisa memotong besi dan sebagainya. Anda bisa menanam semuanya, Anda bisa bibitkan. Saya nggak aneh, nggak heran. Ini daun bawang, bibitnya dari mana? Dari potong sendiri. Potong sendiri. Potong sendiri atau beli? Dari potong sendiri. Oke, dari potong sendiri. Coba contohkan seperti apa yang ada maksudkan. 8 dari rampan rumpun ini kamu potong begini. Ya, yang ditanam cuma 1 batang segini. Oh, potong segini, bukan sini bukan. Ya, Oh, sini. Daunnya dikasihkan ke dapur. ya. Oke. Diambil satu-satu atau bersamaan? Satu-satu. Oh, satu-satu. Berarti 1 2 3 4 dari 8 ini jadi dari 8 ini jadi 8 bibit lagi. Ya, Oke, dari 8 jadi 8 bibit lagi. Daunnya diambil yang mana untuk masak, untuk bumbu dan lain sebagainya. Nanti ditanam lagi yang mana jadi 8 lagi. Daun bawang 1 kg. 1 kg atau ikat? 1 kilo 8.000. 10. Sekilo itu banyak segini loh. Oke. 1 kilogram nilai harganya sampai Rp10.000. Oke, saya akan hitung. 2 pohon. Sekilo udah sampai segini sekilo? Ya. Oke, sekilo hanya butuh sekitar 6 5. Oh, 5 pohon. Oke, 5 pohon jarak tanam 10 cm. Berarti 1 meter itu isinya yang mana isinya 10 baris. Benar? Benar. 10 baris isinya 10 baris. Nah, 10 baris ternyata 10 baris jadi 10 kilo. Berarti 1 meter berarti berapa duit? 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Berapa hari? 75 hari. Ini 75 hari. Berarti selama 75 hari 1 meter itu bisa menghasilkan 100.000 rupiah. Secara nilai ekonomis. Kalau 1 hari kamu tanam 10 meter lagi aja deh. Istiqomah. Bisa nggak? Bisa. Kalau setiap hari 10 meter, berarti kalau kamu jual dengan Rp10.000 aja, harga daun bawang sekilo Rp10.000, berarti pendapatanmu sehari itu 1 juta. Dikerjakan 1 jam selesai nggak? Selesai. Selesai. Berarti pendapatan 1 jam berapa? Anggaplah 1 hari pendapatan kalian diambil rata kalau kerja full kalian 1 hari 5 jam saja. Anggaplah rata-rata Rp300.000 per hari. Gajimu udah 9 juta lebih loh. Pernah jual bener? Anda pernah jual daun bawang? Pernah. Pernah jual? Pernah. Kalau Rp10.000 itu harga mahal, harga murah? Murah. Harga murah. Pasaran berapa biasanya? 15. 15 sampai 20? Iya. 15 sampai 20. Anda menghancurkan pasar dong? Iya. Kurang ajar. Wah, ini baru anak buah Jimihan tuh kurang ajar nih. Ternyata dia tukang menghancurkan pasar. Saat ini Anda jual kangkung Rp3.000. Harga kangkung di pasar berapa? 4 sampai Rp6.000. Iya. Anda jual 3.000. 3.000. Berarti bisa nggak kalau kita bikin yang mana tim khusus? Kita jual yang murah, termurah, dan di antara yang paling murah. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Dan masih untung nggak? Masih. Besar ngontongnya? Besar. Apa yang gue katakan lagi? Jadi wajar dong kalau berbicara petani pasti kaya. Oke, siapa namamu? Muhammad Nasir. Oke, Nasir. Nasir, kamu masih kecil dan kamu memang cukup kecil sekali. Oke, Anda sudah belajar banyak hal di sini. Apakah yakin Anda bisa kaya? Yakin. Yakin. Dari mana? Dari petani. Dari bertani. Anda sudah buktikan? Udah. Sudah buktikan. Anda bisa bikin pupuknya? Bisa. Bisa. Anda bisa bikin bibitnya? Bisa. Anda bisa menjual? Bisa.
Kenapa? Karena Anda menghancurkan pasar. Gimana? Anda sudah menghancurkan pasar, pasti bisa menjual. Kenapa? Anda punya gagasan nggak kira-kira? Nanti kalau Anda menjual sesuatu yang paling murah di antara yang termurah, kira-kira kamu takut nggak dimarahi pedagang lainnya? Enggak. Nggak takut? Berani? Berani. Anda kaya. Lanjutkan. Baik, saya mau bertanya, siapa namamu? Muhammad Faisal Rizky, Muhammad Faisal Rizky. Sudah di Jimian itu berapa lama? 2 bulan lebihan. 2 bulan lebih. Oke, 2 bulan lebih di sini. Anda sudah belajar apa saja? Sebutkan. Banyak menanam bawang, menanam kangkung, menanam wortel, cabai, tomat, banyak lah Pak. Artinya sudah bisa semua, bisa banyak hal. Bisa. Menanam Bisa. pisang, tebu. Bisa, Oke, sudah bisa dan bisa tahu manfaatnya semua. bisa Pak. Oke. Apakah Anda yakin pasti akan jadi pengusaha kaya? Pasti, Pasti. Kalau Anda beli bibit terus-terusan, apakah Anda bisa bikin bibit? bisa, Bisa bikin bibit. Anda bisa bikin pupuk. bisa, Anda bisa menjual. bisa. Anda hebat dan Anda nomor 1. Dan teruskan perjuangan Anda. Kenapa? Anda pasti jadi orang kaya. Terima kasih. Oke, saatnya kita yang mana menganalisis kembali. Itu analisis yang mana mentargetkan 1 juta rupiah. Lah sekarang saya kasih alternatif lagi. Aku sekarang senengnya yang mana? Senengnya daun bawang. Misalkan. Ternyata daun bawang Anda sudah pernah mencoba dan membuktikan. Anda tanam sendiri, Anda pupuk sendiri, dan Anda jual sendiri. Benar ya? 1 ikat daun bawang kemarin dijual harga berapa? 10.000 per kilogram. Itu cabutan apa potongan? Cabutan ya? Oke, mari kita analisis bersama-sama. Kita mainkan analisis bersama-sama dari daun bawang. Daun bawang itu 1 meter itu butuh berapa meter, berapa lubang? 25 lubang. Per meter itu dapatnya berapa kilogram? 2 kilogram. Oke. Dikit ya? Dikit. Harganya per kilogram 10.000 rupiah. Berarti 1 meter cuma dapat duit usia tanaman anggaplah paling ini 2 bulan lagi dah. 2 bulan lagi di sana berarti kamu butuh tanah berapa? 50 meter persegi. Benar? Kalau 1 meternya itu menghasilkan 2 kilogram, berarti 1 hari kamu panen berapa gram? 100 kilogram. 100 kilogram kali 10.000 ya? Bukan 20.000 ya? Oke, 1 juta rupiah. Sana. Berarti kalau kalian usianya 55 hari atau 60 hari lagi dah. 60 hari lagi atau 55 hari. 55 hari kali 50. Berarti butuh tanah berapa? 2.750 meter. Ini kita jual dengan harga yang murah. Bibitnya bagaimana cara membibitkan? Oke, ternyata cara membibitkan daun bawang itu dengan cara yang mana mengambil salah satu anakan dari daun bawang, ditanam kembali gitu ya. Sudah bisa semuanya? Oke, kemarin yang mencoba nanam, yang menjual siapa? Yang menjual perempuan, yang tanam laki-laki. Oke, analisis ini jelas belum? Jelas ya? Kalau analisis udah jelas, kondisi macam tadi, bahasanya yang mau makan daun bawang segitu banyak siapa? Anda punya nggak pelanggan martabak? Nah, bagaimana untuk memudahkan? Berarti Anda kalau mau mentargetkan mau menjual berapa kilo tadi per hari? 100 kilogram. Loh, 100 kilogram ini kira-kira kalau 100 tukang martabak habis gak nih? Berarti kamu jadi pelanggan siapa? Tukang martabak minimal 100. Kenapa? Karena tukang martabak pasti memerlukan daun bawang gitu ya. Berarti kalau Anda pengen mencapai ini, kamu harus mempunyai pangsa pasar dan kamu harus persiapkan pangsa pasarnya dan kamu harus mengikat tukang martabak. Paham? Oke. Analisis detail yang mana yang sudah dikerjakan oleh anak-anak.
Analisis tanaman daun bawang. Kenapa mentargetkan mereka semua meskipun anak PK mentargetkan 1 hari itu 1 juta. Kata kuncinya 1 hari 1 juta. Kata kuncinya 1 hari 1 juta. 1 hari 1 juta lagi bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam. Kalau cuma tanam misalkan contoh misalkan daun bawang, tanam daun bawang 50 meter ini nggak sampai, yang mana 4 jam nggak sampai, cuma 2 jam. Tapi kata kuncinya 1 hari pendapatan 1 juta. Per meter tanam daun bawang itu ada 25 lubang. Lah per meter itu akan menghasilkan 2 kg. Lah 1 kg dijual Rp10.000. Kenapa? Biar cepat laku. Meskipun di pasar bebas ini Rp20.000 per kilogram, jual aja murah cepat, cuma Rp10.000. Lah 1 meter berarti cuma menghasilkan Rp20.000 kalau 10 ya dijual Rp10.000. Beda lagi kalau dijual di hotel sampai Rp50.000 per kilogram. Biarin mereka, kita mau kayak berbicara yang murah dan termurah dan di antaranya paling murah. Karena target 1 juta, maka 1 hari itu butuh 50 meter yang harus ditanam. 50 meter, lah 50 meter ini karena 1 meter menghasilkan 2 kg, berarti 50 meter kali 2 kg sama dengan 100 kg per hari. 100 kg itu banyak loh. Dan di sana agar kontinu harus dipersiapkan siapa pangsa pasarnya yang senang makan daun bawang. Martabak, jelas. Tukang mie ayam, jelas. Tukang bakso, jelas. Kalau ibu-ibu rumah tangga dikit, wong dia kadang-kadang pakai, kadang enggak. Kenapa? Melihatnya daun bawang itu mahal bilangnya. Ya mahal karena dia belinya itu ya di mall. Kalau di mall segini itu loh. Ini loh udah nyampe Rp10.000. Kira dopo ya. Mending nanti belanjanya di petani berdasi kok. Gitu loh. Lah usia panennya daun bawang itu 55 hari sampai 60 hari. Anggaplah 50 hari aja dah. Nggak usah repot-repot, 55 hari aja. Udah gede itu. Udah enak, saya ngeliatnya udah enak. 55 hari. Lah kali 50 meter berarti butuh tanah 2.750 meter. Ini untuk membuat kontinu. Karena bahasa pasar 3 perkara. Harga murah, mutu terjamin, dan kontinu. Kalau nggak kontinu tukang martabaknya pusing. Besok bikin martabak gimana nggak ada daun bawang. Gitu loh. Ya. Jadi berbicara nyari uang di Indonesia sebelum orang Indonesia ini sadar semuanya. Indonesia bisa tanam daun bawang. Mulai sekarang mari berlomba-lomba jadi pengusaha dulu. Pengusaha apa? Menghijaukan Indonesia. Menjadikan Indonesia, mengembalikan Indonesia. Tanam daun bawang, target 1 hari 1 juta rupiah. Cukup yang mana memainkan, di sana memainkan 50 meter per hari. Mau kayak tambah enak biar kelihatan crazy rich. Apa itu? Oh, pokoknya crazy rich kayak gitu dah. Biar kelihatan kayak orang kaya, nyuruh orang aja. Pak, tolong ya, Bapak tanam ya daun bawang. Nih Pak, 1 hari saya kasih 150.000 deh, nggak usah kecil-kecilan. Mahal kan? Petani saat ini rata-rata 80.000 per hari sampai 100.000. Kasih 140.000. Ya hitung-hitung namanya juga petani berdasi toh. Kasih aja harga mahal. Masih ada untung gede lagi. Kenapa? Masih ada sisa. Berbicaranya kita apa? Berdagang sambil ibadah. Petani pasti kaya.